Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Ali Mustadi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum di sekolah dan perguruan tinggi, serta yang saya muliakan Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa program studi S3 PJJ Ilmu Pendidikan Sekolah Pasar Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberi kesempatan untuk bertemu dalam forum akademik yang berharga ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Rilci Kurnia Ilahi. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan sebuah telaah konseptual yang menjadi fondasi dari disiplin ilmu kita dengan judul Aliran Teori Pendidikan dan Model Konsep Kurikulum. Bapak Profesor dan Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, sebagai akademisi dan praktisi pendidikan di tingkat lanjut, kita memahami bahwa kurikulum itu bukanlah sekedar daftar mata pelajaran. Ia adalah sebuah konstruk ideologis, sebuah manifesto pedagogis yang berakar kuat pada asumsi-asumsi filosofis tentang hakikat pengetahuan, hakikat pembelajaran, dan tujuan pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, menyelami aliran-aliran teori yang melahirkannya adalah sebuah keniscayaan untuk dapat menganalisis, mengevaluasi, dan merancang kurikulum secara kritis dan komprehensif. Nah, Bapak Ibu, untuk memandu pemaparan saya selama kurang lebih 30 menit ke depan, diskusi ini akan terstruktur ke dalam 4 segmen utama yang saling berkaitan. Yang pertama, kita akan mengupas aliran pendidikan klasik yang melahirkan kurikulum subjek akademik, sebuah model yang mengedepankan supremasi konten. Dan yang kedua, kita akan beralih ke kutub yang berlawanan, yaitu aliran pendidikan personal yang memanifestasinya dalam kurikulum humanistik yang berpusat pada pembelajaran. Dan yang ketiga, kita akan mengeksplorasi aliran pendidikan interaksional dan misinya dalam kurikulum rekonstruksi sosial yang berorientasi pada reformasi masyarakat. Dan yang terakhir, kita akan menganalisis aliran teknologi pendidikan yang mendasari kurikulum berbasis kompetensi, sebuah pendekatan yang sangat berorientasi pada hasil, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, mari kita mulai dengan menelusuri akar tradisi pendidikan kita sendiri. Bapak Ibu sekalian, aliran pendidikan klasik adalah paradigma yang paling tua dan mungkin paling mendarah daging dalam sistem pendidikan kita. Aliran ini berakar pada dua cabang filosofis utama, yaitu perennialisme dan esensialisme. Perennialisme itu sendiri dipelopori oleh pemikiran Robert Hutchin dan Mortimer Adler yang berpendapat bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mencari dan menyebarkan kebenaran-kebenaran abadi atau timeless truth yang bersifat universal. Kebenaran ini diyakini terkandung dalam karya-karya agung peradaban manusia atau yang sering disebut dengan The Great Book, yang fokusnya adalah melahirkan rasio dan intelektualitas. Sedikit berbeda dari esensialisme yang didukung oleh William Buckley yang lebih pragmatis, aliran ini berfokus pada pengajaran pengetahuan dan keterampilan dasar atau essential knowledge dan skill yang diperlukan
agar individu dapat berfungsi sebagai warga negara yang produktif. Nah, meskipun ada perbedaan, kedua aliran ini sepakat bahwa ada inti pengetahuan atau a core body of knowledge yang harus dikuasai oleh semua pembelajar. Pandangan terhadap peserta didik cenderung pasif, Bapak Ibu. Mereka dianggap sebagai wadah yang perlu diisi dengan pengetahuan yang telah terstruktur dan teruji oleh waktu. Dan implikasinya, guru menempati posisi sentral sebagai seorang pakar, seorang master di bidang ilmunya, yang bertugas mentransmisikan warisan intelektual dan budaya ini secara efektif. Nah, teori ini secara logis melahirkan model kurikulum subjek akademik ya Pak Ibu. Ini adalah model yang mengorganisasi pengetahuan ke dalam disiplin-disiplin ilmu yang terpisah dan berbeda. Seperti matematika, fisika, sejarah, geografi, dan seterusnya. Struktur ini sangat logis dan sistematis dengan skop atau ruang lingkup materi dan sequen, urutan materi yang telah ditentukan secara ketat. Nah, kekuatan utama model ini terletak pada kedalaman materi dan kejelasan strukturnya. Dan ia memungkinkan pewarisan ilmu pengetahuan secara efisien dan evaluasinya relatif mudah melalui tes standar yang objektif. Banyak struktur di perguruan tinggi dengan fakultas dan departemennya adalah cerminan dari pendekatan subjek akademik ini. Namun Bapak Ibu, model ini juga menuai kritik tajam. Ia dianggap dapat menciptakan fragmentasi pengetahuan di mana PSID gagal melihat hubungan antar disiplin ilmu. Selain itu, karena berpusat pada konten, kurikulum ini berisiko menjadi tidak relevan dengan kehidupan dan minat siswa, sehingga mendorong pembelajarannya menjadi pasif yang berorientasi pada hafalan serta pengabaian pengembangan aspek efektif dan psikomotor. Oke, sebagai sebuah antitesis terhadap kekakuan aliran klasik, muncul aliran pendidikan personal atau humanisme. Aliran ini tidak bertanya bahwa pengetahuan apa yang paling berharga, melainkan bertanya apa yang paling bermakna bagi pertumbuhan individu itu sendiri. Nah, akar psikologisnya sangat kuat, terutama pada pemikiran Abraham Maslow dengan hierarki kebutuhannya, yang mengingatkan kita bahwa pembelajaran kognitif tidak akan optimal jika kebutuhan dasar siswa akan rasa aman, kasih sayang, dan harga diri tidak terpenuhi. Juga dari Carl Roger yang mengusung konsep unconditional positive reward dan pentingnya pembelajaran berpusat pada pribadi atau person-centered learning. Nah, dalam pandangan ini, siswa adalah subjek yang aktif, unik, dan memiliki potensi luar biasa untuk bertumbuh. Tujuan pendidikan bukan lagi mengisi kepala, melainkan memfasilitasi perjalanan aktualisasi diri dari setiap individu itu. Dan ini menyebabkan pergeseran seismik dalam peran guru yang dari sag on the stage atau orang bijak di atas panggung menjadi guide on the side ya, atau pembimbing dari sisi. Nah, guru adalah fasilitator yang menciptakan iklim psikologis yang aman dan empatik bagi siswa untuk bereksplorasi. Oke, Bapak Ibu, konsekuensi logis adalah model kurikulum humanistik. Kurikulum ini bersifat emergen dan fleksibel, seringkali dirancang bersama antara guru dan peserta didik atau siswa. Ia mengutamakan interaksi antar disiplin ilmu, relevansi dengan pengalaman hidup siswa,
dan memberikan ruang yang luas bagi pilihan-pilihan personal. Untuk metode pembelajarannya berpusat pada siswa seperti pembelajaran berbasis project, pembelajaran penemuan atau inquiry based learning, dan dialog reflektif Bapak Ibu ya. Penekanannya ada pada pengembangan kreatif, pemecahan masalah, dan kecerdasan emosional. Nah, tentunya bahwa implementasi kurikulum ini memiliki tantangan yang besar. Ia menuntut guru dengan keterampilan fasilitasi dan empati yang luar biasa, evaluasinya bersifat kualitatif, seperti portofolio dan observasi yang lebih sulit distandarisasi dan dipertanggungjawabkan dalam sistem yang terobsesi dengan angka. Namun relevansinya hari ini semakin menguat seiring dengan meningkatnya kesadaran global akan pentingnya kesehatan mental dan sosial emotional learning atau yang biasa kita kenal dengan SEL dalam pendidikan. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa, jika aliran klasik fokus pada konten dan humanisme pada individu, maka aliran interaksional atau rekonstruksionisme sosial mengarahkan lensanya pada masyarakat. Aliran ini lahir dari rahim yang kritis, terutama pada masa depresi besar di Amerika yang mendorong para pemikir seperti George Carlin untuk mengajukan pertanyaan yang provokatif, yaitu "Dare the school build a new social order?" Beranikah sekolah membangun tatanan sosial yang baru? Nah, aliran ini berpendapat bahwa pendidikan tidak pernah netral. Secara sadar atau tidaknya, ia akan melakukan melestarikan status quo atau menantangnya. Oleh karena itu, rekonstruksionisme sosial secara eksplisit menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mengkritisi dan merekonstruksi masyarakat ke arah yang lebih adil, demokratis, dan egaliter. Ya Bapak Ibu. Nah, peserta didik diposisikan sebagai agen perubahan atau agen of social change. Mereka tidak hanya belajar tentang masalah sosial, tetapi didorong untuk terlibat aktif dalam menyelesaikan masalahnya. Guru berperan sebagai aktivis intelektual yang memfasilitasi kesadaran kritis atau yang biasa Paulo Freire sebagai konsistensi. Nah, untuk model kurikulumnya yaitu rekonstruksi sosial, diorganisir bukan berdasarkan mata pelajaran, melainkan berdasarkan masalah-masalah sosial kontemporer yang mendesak, Bapak Ibu ya. Mari kita bayangkan sebuah contoh di perguruan tinggi. Sebuah mata kuliah tidak lagi bernama sosiologi perdesaan, melainkan proyek mengatasi ketimpangan akses digital, misalnya di desa di Sumatera Barat. Nah, mahasiswa dari berbagai prodi seperti teknik, sosiologi, ekonomi itu bisa bekerja sama. Mereka melakukan riset lapangan, menganalisis data, merancang intervensi teknologi yang terjangkau, mengadvokasi kebijakan ke pemerintahan daerah, dan mengukur dampaknya. Nah, metodenya adalah pembelajaran berbasis layanan atau service learning, riset aksi, dan advokasi. Evaluasi tidak hanya berfokus pada laporan akademik, tetapi juga kualitas solusi dan dampak nyata yang dihasilkan. Model ini sangat kuat dalam membangun kepekaan sosial dan keterampilan kolaboratif, dan meskipun seringkali dianggap kontroversial karena sifatnya yang politis dan menentang kemapanan. Kita tiba di aliran keempat yang sangat mendominasi wacana pendidikan kontemporer, yaitu aliran teknologi pendidikan.
Istilah teknologi di sini tidak hanya merujuk pada gawai, tetapi pada penerapan pendekatan yang sistematis dan ilmiah. Sebuah teknologi lunak untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran agar mencapai efektivitas dan efisiensi setinggi mungkin. Akar teorinya dapat dilacak pada psikologi behaviorisme dari Skinner yang menekankan pada tujuan yang dapat diamati dan diukur, serta ilmu kognitif dari Gagne yang menguraikan kondisi-kondisi internal dan eksternal untuk belajar. Prinsip utamanya adalah keterukuran atau measurability dan penguasaan atau mastery. Nah, proses pembelajaran dipecah menjadi komponen-komponen kecil dengan tujuan yang spesifik dan terukur. Guru berperan sebagai perancang instruksional atau instructional designer dan manajer pembelajaran yang memastikan sebuah sumber daya dan langkah-langkah yang telah dioptimalkan untuk pencapaian tujuan tersebut. Nah, manifestasi paling nyata dari aliran ini adalah kurikulum berbasis kompetensi atau yang disingkat dengan KBK. Fokusnya bergeser pada fundamental dari input atau apa yang diajarkan ke output dan outcome, apa yang dapat dilakukan mahasiswa setelah belajar. Struktur kurikulum ini terdiri dari serangkaian kompetensi, gabungan dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus didemonstrasikan oleh pembelajar. Kurikulum ini populer di pendidikan vokasi dan profesional Bapak Ibu ya, seperti kedokteran dan teknik, di mana penguasaan kurikulum prosedurnya bersifat mutlak ya Bapak Ibu ya. Di Indonesia sangat luas dari kurikulum 2004 hingga semangat dalam kurikulum merdeka saat ini. Keunggulannya adalah kejelasan target, fleksibilitas waktu. Jadi siswa maju jika sudah kompeten, bukan karena semester itu telah berakhir, dan relevansi yang kuat dengan dunia kerja Bapak Ibu. Namun risikonya bahwa potensinya terjadi fragmentasi, di mana pendidikan direduksi menjadi sekedar mencentang daftar keterampilan dan mengabaikan pengembangan kritik holistik serta kebijaksanaan yang tidak mudah diukur. Nah, Bapak Profesor dan Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, dari pemaparan ini kita dapat menarik sebuah sintesis. Keempat aliran ini dapat kita lihat sebagai sebuah spektrum. Di satu sisi ada kurikulum akademik yang berpusat pada konten, bergeser pada humanistik yang berpusat pada pembelajaran. Lebih jauh ada rekonstruksi sosial yang berpusat pada masyarakat, dan perspektif proses ada pada kompetensi yang berpusat pada hasil. Tidak ada satupun model yang sempurna untuk semua konteks. Kurikulum yang efektif di abad ke-21 ini kemungkinan besar adalah kurikulum yang bersifat elektif ya Pak Ibu ya, yang secara bijak mampu mensintesis kekuatan dari masing-masing aliran. Sebagai calon doktor di bidang ilmu pendidikan, tantangan kita adalah bagaimana kita meramu sebuah kurikulum yang memiliki kedalaman intelektual dari aliran klasik, kepedulian personal dari humanisme, komitmen sosial dari rekonstruksionisme, dan kejelasan target dari pendekatan kompetensi. Nah, pertanyaan ini bisa menjadi memandu Bapak Ibu untuk melakukan riset dan praktik kita ke depannya. Seluruh pemaparan ini didasarkan pada telaah dari berbagai literatur fundamental dalam bidang kurikulum
yang beberapa di antaranya saya sajikan dalam slide berikut, ya Bapak Ibu. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari sepenuhnya bahwa analisis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya sangat terbuka dan menanti arahan, masukan serta diskusi yang mencerahkan dari Bapak Profesor Profesor Ali Muhtadi dan juga dari Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Atas segala perhatian saya aturkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.